Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang skolastik, masih hal yang sama yaitu kaji soal. Soal-soal apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kakek membagikan M rupiah uangnya kepada cucu-cucunya. Jika dibagikan kepada M cucu, maka banyak uang yang diterima tiap anak atau tiap cucunya itu adalah 75.000. Jika N orang cucu ditambah 2 orang lagi, berarti kan awalnya ada N, kemudian sekarang M plus 2, maka setiap anak mendapat 50.000. Banyaknya uang kakek yang dibagikan adalah berapa? Artinya M-nya itu berapa? Oke, di sini kan kita tahu tadi dari soal M per N 75.000. Berarti M-nya sama dengan 75.000 N. Kalau misalkan M dibagi dengan N plus 2, maka masing-masing 50.000. Atau M-nya sama dengan ini. M sama dengan M. Berarti 75.000 sama dengan ini. Didapatkan N-nya adalah 4. Berarti M-nya itu adalah 75.000 dikali 4. Yaitu 300.000. Berarti banyaknya uang kakek itu adalah 300.000. Selanjutnya, di dalam ruang tunggu puskesmas tersedia 6 kursi. Hari ini ada 8 pasien yang salah satu pasiennya harus duduk karena kondisi kesehatannya. Banyak cara pengaturan duduk pasien adalah, berikan di sini ada 6 kursi, 8 pasien. Karena satu wajib duduk, maka kapasitas kursi yang tersedia tinggal 5. Kemudian pasiennya tinggal 7. Artinya kita akan memilih 5 dari 7 gitu. Karena ini setiap posisi duduk itu mempengaruhi, berarti menggunakan permutasi. Artinya permutasi 5 dari 7. 7 faktorial, 7 kurangi 5 faktorial, 7 per 2, 7 faktorial per 2 faktorial, dapat 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu sebesar 2.520 cara. Seperti itu. Sebuah ruangan sedang dikerjakan oleh 7 orang pekerja dan akan selesai dalam waktu 30 hari. Setelah 6 hari, pekerjaan tersebut berhenti selama 30 hari. Jika pemilik rumah tetap menginginkan rumah selesai secara tepat waktu, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Berarti yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Baik. Jadi yang pertama adalah pekerja selesai 30 hari. Sudah bekerja 6 hari dan terhenti 3 hari. Maka waktu pekerjaan yang tersisa adalah 21 hari lagi gitu kan. Kemudian total kapasitas pekerjanya artinya kan dalam 30 hari tadi dia butuh 7 orang. Artinya kalau misalnya kita ganti-ganti orangnya per hari, maka total pekerjanya adalah 210 orang pekerja. Sudah digunakan 6 hari, artinya sudah menggunakan 42 orang pekerja. Artinya sisa 168 pekerja. Kemudian waktu sisanya adalah 21 hari. Artinya si 168 ini harus habis. Dibagi 21, ternyata 8 pekerja. Sementara kondisi awal itu adalah 7 pekerja per hari. Gitu. Berarti selama 21 hari ini harus mempekerjakan 8 pekerja. Artinya penambahan pekerjanya adalah 1 pekerja per hari. Jadi jawabannya adalah 1. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Suatu perusahaan memiliki pekerja terdiri dari 24 pria, 26 wanita. Perbandingan pria yang sudah dan wanita yang sudah menikah adalah 3:5. Jika banyak pekerja yang telah menikah seluruhnya adalah 32 orang, maka banyak pekerja pria yang belum menikah itu ada berapa? Ini dari informasi yang kita dapatkan ya. Oke, kemudian banyak pria yang belum menikah artinya 3 banding totalnya 8 dikali yang sudah menikah. Artinya ada 12 orang pria yang sudah menikah. Karena total prianya adalah 24, maka yang belum menikah ada 24 kurang 12, yaitu 12 orang. Seperti itu. Lanjut. Ini udah langsung ada jawabannya. Seorang menabung di bank pertama kali sebesar 2 juta dengan suku bunga 0,5%. Banyak uang tabungan setelah 9 bulan. Artinya tabungan awalnya 2 juta, bunganya segini per bulan. Kemudian karena dia nabungnya 9 bulan, maka dikali 9 dapat 4,5%. Bunga yang didapat itu adalah 4,5% dari 2 juta, yaitu sebesar 90.000. Artinya total tabungannya yang setelah 6 bulan itu adalah tabungan awal ditambah bunga yang didapat, yaitu 2.090.000 gitu.
Selanjutnya, di suatu kelas terdiri dari 50 siswa, ada 32 orang siswa menyukai voli, 27 orang suka basket. Dari kelas tersebut dipilih 2 siswa untuk ikut memeriahkan pekan olahraga. Banyak kemungkinan 2 siswa yang terpilih adalah menyukai voli dan basket. Berarti yang ditanya adalah yang menyukai voli dan basket. Kayak gini informasi yang kita punya, totalnya 50, yang suka voli 32, yang suka basket 27. Nah ini persamaan dari himpunan semesta itu sama dengan MV tambah MB dikurangi ini, atau bisa dituliskan sebagai berikut. Maka yang suka voli dan basket itu adalah sebanyak 9 anak. Karena akan dipilih 2 dari 9, dan ini tidak memperhatikan urutan, berarti menggunakan kombinasi 9 faktorial, 2 faktorial, 9 kurangi 2 faktorial, didapat 9 faktorial, 2 faktorial, 7 faktorial. Atau kita hitung menjadi 36. Berarti banyak cara yang dapat dilakukan adalah 36 cara. Selanjutnya, terdapat 2 angka 2 sampai 9, berarti nanti angkanya 2, 3, 4, 5, sampai 9. Akan disusun menjadi bilangan 3000 sampai 6000 dengan tidak ada angka yang sama. Berarti yang jadi kendalanya adalah harus dari 3000 sampai 6000, kemudian tidak ada angka yang sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas R dan S? R itu adalah banyak susunan bilangan yang tepat yang dibuat, kemudian S-nya 60. Informasi yang dapat diberikan tidak. Oke, ini kuncinya. Baik, angka-angka yang tersedia itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya ada 8 angka. Kemudian kendalanya adalah harus 3000 sampai 6000. Tidak ada angka yang sama. Berarti kita istilahnya punya 1, 2, 3, 4 kotak. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang menjadi kendala itu adalah kan tadi antara 3000 sampai 6000. Berarti yang di angka ribuan itu hanya bisa diisi oleh 3, 4, dan 5. Artinya ada 3 angka yang mungkin. Kemudian karena tidak boleh berulang, totalnya ada 8. Yang ratusan puluhan satuan itu mengikuti. Udah dipakai 1 di depan, tinggal 7. Udah dipakai 2 di depan, tinggal 6. Udah dipakai 3 di depan, tinggal 5. Artinya banyak bilangan yang mungkin adalah 3 kali 7 kali 6 kali 5. 630 bilangan. R 630, S 60. Berarti bisa dikatakan R lebih besar dari S. Oke, perhatikan tabel hasil 4 kali ujian 5 orang siswa berikut. Siswa yang mendapat nilai rata-rata tertinggi. Oh, ini tinggal cari rata-ratanya aja lah. Jumlah nilai dibagi banyak nilai. Oke, kita cari ternyata dapat rata-ratanya sebagai berikut. Maka bisa dikatakan yang memiliki rata-rata tertinggi itu adalah 85 sama 83,75. Artinya R dan T. Oke. Seseorang berkendara dengan jarak tempuh 126 km per kilometer. Jika ia berangkat dari pukul jam 8 sampai pukul 11.30, maka kecepatan rata-rata. Berarti jaraknya udah ada, waktunya udah ada. Tinggal cari kecepatan. Kan dari jam 8 sampai jam 11.30 itu ada 3,5 jam. 9, 10, 11, 30 menit. 3,5 jam. Waktunya 126. Berarti 126 dibagi 3,5. Didapat 36 km per jam. Oke, sepatu dengan harga 155.000 mendapat potongan 20%, kemudian dipotong lagi 10%. Besar uang yang harus dibayarkan adalah, nah di sini kalian harus hati-hati ya, dia mendapat potongan 20%, itu dari yang 155.000, setelah dipotong, baru dipotong lagi 10%, berarti bukan potongan totalnya 30%. Oke, artinya harga sepatu setelah potongan 20% itu adalah 80% dari harga awal dong, karena dipotong 20%. Didapat 124.000. Nah, dari 124.000 ini dipotong 10%. Artinya 90% dari 100. Didapat 111.600. Maka yang harus dibayar adalah 111.600. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Silakan kalian pelajari saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.